Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cikgu Sulas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, adapun CP dan ATP dari materi ini, capaian pembelajarannya adalah kalian para peserta didik akan dapat memahami proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Lalu, adapun alur tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati. Lalu yang kedua, kalian mampu membedakan mana makhluk hidup dan juga benda mati. Dan yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita mulai. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, mari perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, coba dilihat ya, ini gambar nih. Oke, sudah. Perhatikan baik-baik. Nah, dari apa yang kamu lihat pada gambar tersebut, pada gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup? Dan manakah yang termasuk benda mati? Oke, kita mulai ya. Makhluk hidup itu di situ ada manusia, kan ada cewek, perempuan, dewasa, ada anak-anak, ada laki-laki dewasa, ada perempuan juga yang sedang membaca buku di taman. Kemudian ada capung, ada kucing, ada tanaman, ada pohon, ada kodok, ada bebek, ada pohon lagi. Nah, ada burung juga yang terbang, ada kambing di ujung sana. Nah, itu adalah makhluk hidup. Kemudian mana saja yang termasuk benda mati dari gambar ini? Ada sepeda, ada sungai, ada gunung, ada lampu, tong sampah, batu, buku, kursi, ya, tanah, jalan raya, tiang listrik. Itu semua adalah contoh benda mati. Nah, coba kalian cari tahu nih, kira-kira apa ya yang membedakan makhluk hidup dan juga benda mati? Ayo, berikan jawaban terbaikmu. Ya, benar sekali. Oke, yang termasuk makhluk hidup itu tadi kan ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, lalu bagaimana ke ciri-ciri makhluk hidup? Apakah Anda yang tahu? Oke, kita mulai. Ciri yang pertama adalah bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk hidup. Bernapas adalah proses menghirup udara dari lingkungan, di mana manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, manusia menghirup oksigen. Oksigen ini berasal dari tumbuhan. Kemudian manusia menghembuskan atau melepaskan karbon dioksida, dan karbon dioksida tersebut kemudian akan diambil oleh tumbuhan. Masya Allah. Jadi hubungan timbal baliknya begitu terus. Lalu ciri yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup itu dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, tumbuhan emang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sendirinya? Tidak kan? Lalu tumbuhan bergeraknya dari mana? Tumbuhan itu juga dapat bergerak, namun pergerakannya adalah terbatas. Pergerakan tumbuhan itu dapat kita amati pada pergerakan akar tumbuhan yang menuju ke tempat yang berair. Kemudian pergerakan tumbuhan menuju ke arah matahari. Kemudian pergerakan tumbuhan bertambah tinggi dan bertambah besar. Nah, itu adalah gerak pada tumbuhan dan tidak bisa kita amati dengan kasat mata. Nah, kemudian ciri yang berikut adalah bertumbuh. Makhluk hidup akan bertumbuh seiring bertambahnya usia. Makhluk hidup itu akan bertumbuh dari kecil menjadi besar. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Nah, kalian kan pasti dari kecil dulu toh, dari bayi, kemudian balita, lalu anak-anak, remaja, dewasa, tua deh. Nah, inilah pertumbuhan pada manusia. Begitu juga pada tumbuhan dan juga hewan. Kemudian ciri yang berikut adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Coba bayangkan,
Jika ayam tidak bertelur dan menghasilkan anak ayam, nah pasti ayam tersebut tidak akan bisa melestarikan jenisnya agar tetap ada di permukaan bumi ini. Oke, selanjutnya, ciri yang berikut adalah membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup itu sebenarnya sangat memerlukan makanan dan air sebagai sumber energi. Ciri yang berikut adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka atau merespon dengan cepat terhadap rangsangan yang diterimanya. Seperti contoh, kalian tahu kan tanaman putri malu? Tanaman putri malu, jika kita menyentuh daunnya, maka daunnya akan mengatup, ya. Daunnya akan mengatup atau menutup. Begitu juga kalau kita manusia. Kita manusia ketika berada di tempat yang gelap, atau kalian lagi duduk deh di jalan raya, tiba-tiba datang sebuah kendaraan yang sangat terang lampunya. Nah, apa reaksi kalian? Nah, kalian akan seketika menutup mata atau melindungi mata kalian dari cahaya tersebut kan? Nah, itu merupakan salah satu ciri bahwa kalian itu sangat peka terhadap rangsangan yang ada. Nah, setelah melakukan pengamatan dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kira-kira kamu dapat menyimpulkan tidak apa itu makhluk hidup? Ya, betul sekali. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri antara lain dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, serta peka terhadap rangsangan. Dan ciri-ciri tersebut ada pada manusia, hewan, dan tumbuhan.